Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyudi dari SMA Negeri 2 Kasimbar, kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan hasil resensi dari novel Laskar Pelangi yang merupakan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia di bawah bimbingan Ibu Nurhayati MSI. Adapun identitas novel tersebut adalah buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, dan tebal novel 329 halaman. Novel yang berjudul Laskar Pelangi ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh si penulis sendiri, yaitu Andrea Hirata. Buku Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kisah masa kecil anak-anak desa di suatu komunitas Melayu yang bisa dikatakan sangat miskin di Belitung. Kisah orang-orang kecil yang berusaha memperbaiki masa depan. Andrea Hirata mulainya dari kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, yang dimana apabila sekolah kekurangan murid hendak ditutup. Sekolah tersebut adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur. Tetap berikan senyuman kepada dunia, berjabat tangan dan melengkapi sepenuhnya. Walau masih banyak adalah saat yang menegangkan bagi ke-9 murid yang bersekolah di Muhammadiyah ini. Ke-9 murid tersebut adalah Ucai, Ikal, Lintang, Sahara, Borek, Akiong, Aling, Rapani, dan juga Syahdan. Mereka tengah cemas karena sekolah yang mereka tempati akan ditutup apabila yang bersekolah di SD tersebut tidak genap 10. Sekolah Dasar Muhammadiyah ini adalah sekolah tertua di desa Belitung. Sehingga jika sekolah tersebut ditutup, maka kasihan keluarga mereka karena tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya yang ingin sekolah. Pada saat semua murid telah gelisah, datanglah seorang anak yang bernama Harun yang memiliki keterbelakangan mental. Ia adalah seorang pahlawan karena telah menyelamatkan ke-9 temannya yang ingin terus bersekolah. Sehingga di sekolah tersebut genap 10 siswa. Setelah tergenap 10, maka sekolah tersebut tetap diizinkan beraktivitas seperti biasanya. Ke-10 murid tersebut adalah para Laskar Pelangi. Nama tersebut diberikan oleh guru mereka yang bernama Umus karena gemar mereka terhadap pelangi. Pula yang dihidupi lewat uluran tangan para donatur di komunitas marginal itu sangat miskin. Gedung sekolah yang kokoh, ruang kelas yang beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya, dan jika malam dipakai untuk menyimpan ternak, bahkan untuk membeli kapur tulis pun sangat mahal bagi mereka, dan mereka hanya dapat menggaji para guru dengan sekian kilo beras. Jadi, ketika Sekolah Dasar Muhammadiyah ini dipimpin oleh salah satu Laskar Pelangi untuk mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN, dan keajaiban mencapai puncaknya ketika ketiga orang anak Lintang, Sahara, dan Ikal menjuarai lomba cerdas tangkas. Kejadian yang menyedihkan pun melanda SD Muhammadiyah ketika Lintang, siswa yang paling jenius, harus berhenti sekolah karena ia merupakan anak laki-laki tertua yang harus dihidupi. Awal tahun 90-an, SD Muhammadiyah ini akhirnya ditutup karena sama sekali tidak bisa membiayai diri sendiri. Tetapi semangat, integritas, keluruhan budi, dan ketekunan tetap hidup dalam hati para laskar. Buku Laskar Pelangi ini bercerita tentang keseharian mereka di sekolah dan di lingkungan sosial. Mereka adalah anak-anak yang memiliki tekad luar biasa. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kejadian yang tak terduga. Secara perlahan, mereka dapat menemukan rembulan dalam diri dan bersahabat. Novel Laskar Pelangi ini berkisah tentang perjuangan ke-10 anak ini untuk menghidupkan cita-cita mereka di antara kehidupan mereka yang berat.
Ada dinamika di dalamnya, manis meski berat. Kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi yang sederhana. Bukan fasilitas yang menunjang seseorang untuk bisa sukses atau pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan segala impian dari seseorang. Sepuluh murid tersebut adalah para laskar pelangi. Nama tersebut diberikan oleh guru mereka yang bernama Umus karena gemar mereka terhadap pelangi. Pula yang dihidupi lewat uluran tangan para donatur di komunitas marginal itu sangat disiplin. Gedung sekolah yang kokoh, ruang kelas yang beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya, dan jika malam dipakai untuk menyimpan ternak. Bahkan untuk membeli kapur tulis pun sangat mahal bagi mereka, dan mereka hanya dapat menggaji para guru dengan sekian kilo beras. Jadi, ketika sekolah dasar Muhammadiyah ini dipimpin oleh salah satu laskar pelangi untuk mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah PN, dan keajaiban mencapai puncaknya ketika ketiga orang anak, Lintang, Sahara, dan Ikal menjuarai lomba cerdas tangkas. Kejadian yang menyedihkan pun melanda SD Muhammadiyah ketika Lintang, siswa yang paling jenius, harus berhenti sekolah karena ia merupakan anak laki-laki tertua yang harus dihidupi. Awal tahun 90-an, SD Muhammadiyah ini akhirnya ditutup karena sama sekali tidak bisa membiayai diri sendiri. Tetapi semangat, integritas, keluruhan budi, dan ketekunan tetap hidup dalam hati para laskar. Buku Laskar Pelangi ini bercerita tentang keseharian mereka di sekolah dan di lingkungan sosial. Mereka adalah anak-anak yang memiliki tekad luar biasa. Perjalanan mereka dipenuhi dengan kejadian yang tak terduga. Secara perlahan, mereka dapat menemukan keunggulan dalam diri dan bersahabat. Novel Laskar Pelangi ini berkisah tentang perjuangan ke-10 anak ini untuk menghidupkan cita-cita mereka di antara kehidupan mereka yang berat. Ada dinamika di dalamnya, manis meski berat. Kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi yang sederhana. Bukan fasilitas yang menunjang seseorang untuk bisa sukses atau pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan segala impian dari seseorang. Adapun unsur intrinsik dari novel tersebut adalah: yang pertama, tema. Tema dari novel tersebut adalah mengenai pendidikan dan persahabatan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Dalam novel yang berjudul Laskar Pelangi ini memiliki 10 tokoh utama atau 10 tokoh yang menjadi pusat perhatian. Yang diantaranya adalah Ikal, murid yang selalu menempati peringkat kedua setelah Lintang. Ia sangat berminat pada bidang sastra. Ia senang menulis puisi dan ia mudah putus asa. Mahar, pria tampan. Ia juga anak yang pemberani dan mau bekerja keras. Kucai, orang yang banyak bicara dan susah diatur. Lintang memiliki pemikiran luar biasa jenius. Ia juga sangat berbakti kepada orang tuanya dan ia pun mandiri. Syahdan, anak yang ceria dan selalu berusaha atas apa yang ia inginkan. Trapani, pria tampan, pandai, cerdas dan baik hati dan sangat menyayangi ibunya. Harun, baik hati, cerdas dan suka menolong.
Sahara, gadis yang keras kepala, berpendirian kuat dan sangat patuh terhadap agama. Ia juga ramah, pintar dan baik hati. Akyong, anak Hokian, sifatnya begitu polos dan selalu percaya terhadap temannya, baik hati dan suka menolong. Kimacho, dan berbadan besar. Yang ketiga adalah alur. Di dalam novel ini menggunakan alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat adalah latar. Latar terbagi atas 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini adalah sekolah, hutan, dan toko. Latar waktu di dalam novel ini ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar suasana dalam novel ini adalah bahagia, tegang, dan mengharukan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, karena lebih dominan dikisahkan memakai kata aku, sehingga kata aku bisa dikatakan sebagai tokoh utama. Selanjutnya, yang keenam, gaya bahasa. Di dalam novel ini menggunakan gaya bahasa yang berhubungan dengan majas. Gaya bahasa polos dan selalu percaya terhadap temannya, baik hati dan suka menolong. Kimacho, dan berbadan besar. Yang ketiga adalah alur. Di dalam novel ini menggunakan alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Yang keempat adalah latar. Latar terbagi atas 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat dalam novel ini adalah sekolah, hutan, dan toko. Latar waktu di dalam novel ini ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Latar suasana dalam novel ini adalah bahagia, tegang, dan mengharukan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama, karena lebih dominan dikisahkan memakai kata aku, sehingga kata aku bisa dikatakan sebagai tokoh utama. Selanjutnya, yang keenam, gaya bahasa. Di dalam novel ini menggunakan gaya bahasa yang berhubungan dengan majas. Gaya bahasanya sulit dipahami, tetapi bahasanya menarik. Yang terakhir adalah amanat. Di dalam novel yang berjudul Laskar Pelangi ini, kita dapat mendapat beberapa pelajaran, yang diantaranya adalah jangan mudah menyerah, tetap berusaha atas apa yang kita inginkan. Tetap semangat walaupun banyak rintangan yang kita hadapi. Pererat tali persaudaraan antar sahabat dan orang lain. Saling tolong menolong, jangan membeda-bedakan antar sesama manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Wahyuni, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.